Makanya Tuhan itu harus roh supaya bisa kayak gini. Kalau dia zat, ya tetap aja satu, nggak bisa beranak, nggak bisa jadi manusia, nggak bisa keluar dari dirinya sendiri loh. Orang dia zat. Kalau roh itu Pak, dia hidup. Segala sesuatu yang hidup itu bisa melakukan segala perkara. Kalau dia bukan roh, ya dia nggak hidup. Dan Elohim itu dia adalah turunan dari roh segala makhluk. Dialah Tuhannya, dialah pangkalnya. Ya Tuhan itu harus hidup dulu. Masa Tuhan mati? Oke. Ya, Kalau Tuhan itu roh ya, sebentar. Mau kasih apa? Kalau Tuhan Ibu roh, kok wujudnya sama dengan iblis? Iblis juga roh. Jadi untuk membuktikan, untuk membedakan roh iblis, roh malaikat, roh Tuhan, roh manusia nanti gimana? Kebingungan dengan penjelasan saya dan Bang Ajis tadi. Kata kitab itu adalah tulisan atau tulisan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabim maknun ya. Di situ tidak ada yang menyentuh di Lauhul Mahfuz itu. Ketika disampaikan, nah itulah yang dibacakan oleh Nabi kami ya Ibu ya. Itu maksudnya kitab. Terus Ibu Uti tidak menjawab dan kebingungan atas pertanyaan saya. Di Yohanes 17 nomor 8, di situ Yesus menerima firman. Warna apa kitabnya itu Ibu? Nggak dijawab-jawab dari tadi. Kata kitab sudah saya jelaskan sama Bang Ajis tadi. Nah, Yesus menerima firman yang diterima dari Tuhannya, terus disampaikan kepada umatnya. Mana kitab yang dipegang Yesus? Warna apa sampulnya, Ibu? Warna merah kah? Warna hijau kah? Ayo, coba Ibu ditunjukkan pada saya. Sekarang kan kopiannya yang ke-24.000 tuh. Mana masternya? Nah, jadi begitu Ibu Uti ya. Masalah Nabi Isa diturunkan wahyu qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Apakah sewaktu dia lahir bawa buku dari dalam perut? Kagak Ibu. Makanya ada di Al-Qur'an itu, di dalam Quran surah Maryam atau Al-Maidah ya, diulangi beberapa kali, Nabi Isa itu menerima wahyu ketika dia fil mahdi wa kahla, ketika dia dewasa. Ya Ibu ya, jangan kejang-kejang gitu. Masa kalau Ibu mengambil Quran surah Maryam ayat 30 Nabi Isa dilahirkan bawa buku? Aneh. Dah dijawab tuh, mana buku Yesus mana? Ya. Jadi kamu kontradiksi, kamu lupa ayatmu sendiri ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu. Ya, kamu situ siapa? Muhammad. Melainkan kami mewahyukan kepadanya. Ya, jadi yang terima wahyu satu-satunya adalah Nabi Muhammad. Oke. Isa nggak ada dikatakan dia terima wahyu. Dia menerima kitab Injil. Dia diberikan kitab Injil. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa Isa juga menerima wahyu, kapan dia menerima wahyunya? Siapa yang menghampiri dia? Apakah Jibril juga menghampiri dia? Harus ada itu. Harus ada datanya Isa juga menerima wahyu. Oke. Jadi kalau kamu mau menyamakan ya bahwa Isa diberikan kitab Injil sama seperti Muhammad menerima wahyu, kamu jedot-jedotan dengan ayatmu sendiri. Allah sudah mengkonfirmasikan yang terima wahyu cuma Muhammad. Yang lainnya diberikan kitab. Kamu sendiri udah ngomong tadi ya, itu tulisan-tulisan, lalu tulisannya itu dibacakan. Masa tulisannya cuma huruf A? Kalau tulisannya banyak tentu saja dalam satu wadah, ya dalam satu kitab dong. Oke? Ya, kamu nggak bisa jawab kalau gitu ya. Mana jawaban saya? Ya, jedot-jedotan kamu ya. Jawaban saya mana? Ya, sekarang kamu jawab. Lah, saya tadi nanya, Yohanes 17 nomor 8, firman itu diterima Yesus, mana bukunya?
Itu mah gampang ya, makanya Lah, baca gampang ya. dijawab kalau gampang. Ya, Ayo jadi dijawab. kamu sebentar, kayak saya konfirmasi dulu ya bahwa ya kamu sendiri kebingungan. Isa terima kitab warnanya apa? Kamu nggak jelas. Saya tidak bingung, ibu yang bingung. Ya, kok Terus saya bingung? firman yang disampaikan kepada Yesus mana bukunya? Ya kan Yesus mengatakan firman yang Lah, disampaikan mana? kepada Yesus. Yesus Kan ayat yang 11. disampaikan firman kepada dia. Ayat Itu kan bentuknya ayat yang apa itu? kalau ngomongnya berabut gini, mendingan kamu turun aja. Saya nggak mau. Lah, jawaban saya nggak dijawab kenapa? Silakan dijawab. Nah, Saya diam. dijawab. Ini mau dijawab ya. Saya kan ngomong. Sekarang saya Jawab di dulu, jawab. 4 ya. Saya di 44 ya. Jadi Bapak Ibu ya, Yusuf PI ini kebingungan menjawabnya ya kan. Lalu dia mengalihkan ke Alkitab. Kamu jawab dulu sampai saya terang, baru kamu alihkan ya. Tapi kalau kamu alihkan, Nggak ada ya bukunya ya ibu ya? dengar dulu kan, saya turunin ya. Kan saya udah bilang ya, saya biarin saya ngomong, nanti kamu ngomong, saya nggak ganggu ya. Jadi ketika Yesus kan di ayat 7 bilang segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Tetapi kan ayat 10 firmannya itu punyanya dia juga. Ya, karena dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Firmannya itu berasal dari dia juga, ya kan? Segala milikmu adalah milikku, ya. Makanya dia mengatakan barang siapa menuruti firmanku, ya. Ya, itu firman. Yesus itu tidak menerima, kalau Yesus tidak menerima kitab Injil, enggak. Dia nggak terima buku, ya. Dia itulah firmannya, ya. Oke, dia itulah firman yang telah menjadi manusia. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya kitab yang diberikan gedebuk dari langit, turun dari Lomofus, kata kamu kan, ya tentu saja dari langit dong. Masa dari bawah bumi? Dari bawah bumi kan Alkitab mengatakan semua yang dari bawah bumi itu ranahnya setan-setan. Ya kalau Tuhan dari atas dong. Jadi dia terima kitab dari gedebuk dari langit itu warnanya apa gitu loh. Kan kamu bilang itu tulisan-tulisan ya. Tulisan itu saya kitab lah. Semua kitab itu tulisan lah ya. Warnanya apa? Tolong tunjukin ya. Oke, tunjukkan warnanya apa. Oke, bentuk pewahyuan di dalam Islam ya ibu ya bukan berbentuk gedebuk dari langit ya ibu gitu. Itu satu ya perlu dipegang dulu. Nah, Lauhul Mahfuz adalah tempat mencatat ketetapan Allah lalu disampaikan kepada Rasulnya. Nah, Rasulnya ini yang menyampaikan kepada pengikutnya. Tidak menutup kemungkinan pengikutnya itu membukukan. Ya ibu ya gitu prosesnya. Nah, ibu selalu berasumsi. Katanya tadi Yesus menerima firman, bukan bentuk buku firman yang hidup. Itu kayak gimana ibu? Apakah Yesus terima firman yang bentuknya jadi daging? Dagingnya dibagi kemana gitu? Ya ibu ya. Tolonglah ditunjukkan Yesus. Jangan egois. Aduh, ini turunkan dulu ibu. Turunkan dulu kalau gitu. Jangan Orang ngomong lagi menjelaskan juga. Tadi apa? Aturannya kamu lihat nggak tadi yang ditetapkan Ibu Uti? Gantian ngomong, ada waktunya. Ibu jangan egois. Jawab dong itu, Yusuf. Nggak apa-apa Bang, mohon maaf saya sebelumnya mohon maaf tadi Bang ya agak ini terpotong gitu tadi. Saya mohon maaf dulu sebentar. Kalau Abang Muslim juga sekali lagi saya mohon maaf ala-afu ini gitu. Mohon maaf sekali lagi. Nah, jadi firman yang diturunkan kepada Yesus itu, lalu dia menyampaikan kepada muridnya, itu bukunya bentuknya warna apa, Ibu? Murid-muridnya kan menuliskan, tunjukkan pada saya. Udah, 2 menit, lama banget. Udah tuh, saya berhenti di 46, lihat tuh 17.46 ya. Oke, 2 menit 48 ya, silakan. Pak Dehen, selamat sore Pak Dehen. Selamat sore, salam Ibu Uti. Ya, Selamat sore Pak Yusuf. Jadi Pak Yusuf ini, Selamat sore. ya sebentar, ya sekarang saya ya, Pak Dehen. Ya, jadi Pak Yusuf ini dia mau framing ya, menyamakan ya bahwa Yesus itu adalah Isa nerima kitab Injil ya kan.
Pertanyaannya pertanyaan framing. Nah, kalau pertanyaan saya nggak framing karena Qurannya sendiri Maryam 19 itu ayat 19 sampai 21 jelas-jelas Isa diberikan kitab. Lalu kata Yusuf kitabnya itu adalah tulisan-tulisan yang diturunkan. Ya jelas kamu membenarkan. Yang saya tanya warna apa itu kitab jadinya ya. Lalu ketika kamu bertanya tentang Isa, tentang Yesus, kamu mau framing seolah-olah Yesus itu juga diberikan kitab Injil. Maaf, Yesus bukan menerima kitab Injil. Tetapi Yesus itulah sendiri Injilnya, ya. Yesus itulah firman-Nya, ya. Ketika dikatakan di mana yang memberikan firman itu, Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 10, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, sorry, tidak sama ya. Yesus bukan menerima kitab Injil gedebuk dari langit, dari Lauh Mahfuz, maaf ya. Tadi juga kamu berkelit, kamu mengatakan yang diberikan kitab itu artinya menerima wahyu. Kamu nggak bisa jawab saya karena Allah telah mengatakan satu-satunya yang sistemnya menerima wahyu cuma Nabi Muhammad, ya. Ayo, Kalau kamu udah beres Ibu, 2 menit udah. Ya Ibu kan tadi belum tebang habis. saya. Belum habis Ayo. 48-nya. 48-nya habisin dulu dong 1 menitnya. 48 Oh ya, oke. Ya, jadi jangan disama-samain ya. Yesus tidak menerima kitab Injil seperti di dalam kitabmu ya. Jelas Isa menerima kitab Injil gedebuk dari langit berupa tulisan-tulisan ya, jelas. Cuma kamu nggak bisa jawab saya warnanya apa itu kitab ya. Itu dia, saya udah jawab ya. Yesus bukan menerima kitab Injil, tetapi dialah Injilnya karena Bapa yang mengatakan semuanya kepadanya itu diam di dalam diri Yesus. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya, bingung kan lo? Ya, silakan Pak Dehen. Saya dulu dong, baru kepada Hen. Gimana sih? Lah enggak dong, kan mutar. Loh. Tadi kan kamu udah. Kan giliran saya baru kepada Hen. Pak Dehen kan Kristen tuh. Oke, biarkan aja Pak Ibu Uti ya. Lanjut Pak Yusuf. Iya, jangan kabur Ibu Uti. Nah, di sini Ibu Uti kebingungan menunjukkan kepada saya, Yesus terima firman itu dari mana, bentuknya seperti apa, tulisannya seperti apa, kagak ada. Warna sampul bukunya tulisannya seperti apa, Ibu? Kalau Nabi Isa Ibu katakan turun gedebuk dari langit bukunya Ibu. Di Quran surah Maryam ayat 30, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Konteksnya di situ ya Ibu ya, ketika Nabi Isa itu dilahirkan. Masa Nabi Isa lahir bawa buku mabok Ibu? Ya. Nah, jadi begitu. Jadi pengertian kata kitab itu pewahyuan juga diturunkan kepada nabi sebelumnya. Contoh di surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Nah, di sini Ibu, sekali lagi saya minta tunjukkan firman yang disampaikan Yesus lalu dicatatkan itu mana bukunya gitu. Sampulnya warna apa? Masternya mana? Sekarang kan kopiannya ada di tangan Ibu nih. Masternya mana Ibu? Coba dijelaskan kepada saya tentang hal itu. Jangan lari ke Nabi Isa. Ya, Nabi Isa nggak bawa buku sejak lahir, enggak. Nah, itu silakan dijelaskan tuh. Ya, jadi pertanyaan framing ya perlu dijawab karena dia framing ya, seolah dia kayak gini. Ibu guru, tolong jawab saya. Kenapa 4 tambah 4 sama dengan 100? Tolong Bu jawab Bu. Kalau Ibu nggak bisa jawab, Ibu bego, Ibu nggak bisa jawab ya. Ini dia Ibu itu pertanyaan. Dengar. Jangan ganggu saya ngomong. Tadi kamu ngomong saya diam ya. Karena yang Alkitab sama sekali tidak mengatakan Pertanyaan itu harus dijawab, Bu. Ya, yang menerima kitab Injil itu adalah Isa, dan ingat Isa bukan Yesus. Jadi pertanyaan framing tak perlu dijawab ya, karena Yesus jelas tadi mengatakan ya, Bapa itu diam di dalam dirinya, ya kan? Firman itu diam dalam dirinya. Jadi sebagai manusia
menyampaikannya lewat mulutnya Yesus Kristus. Nah, itu doang ya. Tapi dia bukan menerima kitab gedebuk dari langit seperti Nabi Isa. Maaf ya. Jadi Isa bukanlah Yesus ya. Pertanyaanmu framingnya. Nah, kalau saya tidak bertanya framing karena jelas dikatakan bahwa Isa bicara dalam buayan dan dia mengatakan, aku diberikan kitab Injil. Lalu kamu tidak bisa menjawab karena yang menerima wahyu itu hanyalah Nabi Muhammad, ya kan? Kamu menyamakan bahwa diberikan kitab Injil itu artinya menerima wahyu. Tidak bisa. Jadi konfirmasi yang terima wahyu cuma Nabi Muhammad. Lalu kamu mengatakan bahwa kitab itu berupa tulisan. Nah, itu dia. Ya, saya juga percaya tulisan yang banyak-banyak dimasukkan ke dalam kitab. Lalu jawab, warna apa kitabnya? Nah, itu saja. Silakan Pak Dehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang Muslim, selamat petang bagi Kristen. Ya, ya silakan sebentar ya Pak. Pak Dehen dulu. Pak Dehen dari tadi belum bicara. Ya, udah Oke. kabur ya Pak PI-nya, udah kabur ya. Oke ya. Saya pertajam apa yang disampaikan. Ada ya? Sebentar. Pak Yusuf, gantian Pak Yusuf. Saya atau Pak Yusuf ini? Ibu Ti? Tadi kan dia framing tuh, makanya saya jawab dulu. Lanjut Pak. Ya, silakan. Oke ya. Saya Mas Silakan mau Pak tanya Dehen. dulu sama Kristen tuh. Boleh nggak? Oke ya ya. Dulu, Pak. Pak Dehen dulu Pak. Sebentar. Oke, Pak oke. Dehen, ya. Oke, sebentar ya. Oke. Saya pertajam apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Uti tadi, bahwa Yesus itulah Sang Firman. Jadi firman Tuhan itu bukan gedebuk langsung turun dari langit seperti sebuah buku ataupun sebuah kitab. Nah, ketika jatuh ke dalam dosa ya, di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, disinilah Injil pertama kali diberitakan. Ketika Allah berfirman bahwa dari rahim seorang perempuan akan datang Sang Mesias ataupun Sang Juru Selamat. Jadi Injil bukan hanya Injil kanonik ya, 4 Injil kanonik yang kita kenal, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun berita Injil ini, Injil itu adalah berita kabar baik bahwa Sang Juru Selamat akan datang mengambil rupa seorang manusia. Itu awalnya ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa ya, Allah berfirman di dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, di situ Allah berfirman, ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya keturunan seorang perempuan ini yang datang dari rahim seorang perempuan ini akan meremukkan kepala si ular ataupun mengalahkan iblis. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, ketika Elohim ya berfirman di dalam Yesaya 63 ayat 8 sampai 9, di situ Elohim berfirman di situ Elohim berfirman, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Poinnya di ayat yang ke-9. Dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan dalam belas kasihannya. Artinya bukan orang lain yang datang, melainkan firman Elohim itu yang datang ya. Seperti di ayat yang ke-9, Yesaya 63 ayat 9, dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Artinya ketika ya Injil Yohanes yang menuliskan ya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saat firman itu telah menjadi manusia, artinya Yesus Kristus itulah Injil, kabar baik itu ya, bukan berupa buku ataupun sebuah kitab. Mengerti teman-teman? Oke, Ibu Uti, sampai bisa saya tambahkan sedikit, teman-teman Ibu? yang lain lanjutkan. Ya mau tanya. Sekarang begini Pak ya, kenapa Bapak nggak pakai dari Kristen itu nggak pakai dari bahasa Yunani? Kenapa ambil dari Injil itu dari bahasa Arab loh? Yunani itu Engolion,
Atau kenapa nggak pakai apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris gospel. Nah, iya. Kenapa nggak pakai itu? Kenapa pakai Injil? Injil itu bahasa Arab loh. Jadi sebelum masuk di situ bahasanya dulu yang kita cari. Brother, jangan mengklaim sebuah bahasa, brother. Injil di tempat Bapak Injil Waraka bin Nawfal, karena ketika Nabi Muhammad ketika katanya menerima wahyu, Ini kapan saya jawab, Ibu? ya, Nabi adalah Waraka bin Nawfal yang membuat kitab Injil. Ya, Bu Uti mau tanya buat Bu Uti. Waraka bin Nawfal itu adalah seorang Nasrani, Pak. Ya, jangan Anda mengatakan itu berdasarkan bahasa Arab, karena Kapan saya jawab ini, Ibu? Lanjut Bang Ustadz Yusuf lanjut. Bu Uti mau nanya. Nggak usah bicara tentang bahasa, kami nggak penting, Bang. Ya, Bapak kalau bisa jawab, tolong bantu beri Injil yang diberikan ke Mau tanya. Injil bahasa Arab apa Ibu? Injil bahasa Arab apa? Ya, Injil yang diturunkan. Bahasa Arabnya apa Ibu Injil? Warnanya apa? Udah jawab. Ya. Lanjut Ustadz lanjut. Orang ini nggak ada ilmunya. Lanjut Ustadz Yusuf. Iya, Bu ada Uti yang mau punya tanya. ya. Halo, Bu. Ya. Yang mati terkutuk di tiang salib itu, itu tarik mana-mana ya, maaf ya. Kita yang intinya aja, jangan yang ngawur-ngawur ya. Ya, silakan PI ya, udah nggak kejawab ya. Injil yang diberikan warnanya apa nggak tahu ya. Oke, Nggak ada. Ibu, kali ini nggak terjawab lagi ya. Yang saya tanyakan ke Ibu di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus telah diberi firman. Ya, disampaikan kepada muridnya, mana bukunya? Sampulnya warna apa? Tunjukkan pada saya yang disampaikan Yesus itu bukunya warna apa? Itu yang saya maksud ya, Ibu ya. Ibaratnya bentuknya bukan buku, kata Ibu. Lalu dia menerima firman itu bagaimana caranya? Nah, itu yang saya tanyakan kepada Ibu Uti, tapi nggak dijawab-jawab, dibilang saya framing. Itu pertanyaan, Ibu, bukan framing. Ya, sekali lagi saya sampaikan di dalam Quran surah Maryam ayat 30. Di situ Nabi Isa lagi di dalam buayan. Dia diberikan kitab Injil. Apakah sejarah Nabi Isa dilahirkan itu bawa buku dari rahim? Kagak lah, Ibu. Ya, jadi kitab itu adalah ketetapannya, Ibu, yang disampaikan kepada Nabi Isa. Nah, pewahyuan juga diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi nabi-nabi itu diwahyukan, Ibu. Sekarang saya bertanya deh, sekali lagi saya ulangi pertanyaan saya. Di Yohanes 17 nomor 8. Di situ Yesus menerima firman. Mana catatan asli firman yang disampaikan oleh Yesus? Warna sampulnya warna apa? Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Silahkan dijawab. Ya, kasihan Yusuf ya. Kasihan ya teman-teman ya, Yusuf kasihan ya. Coba aku bilangin kamu minum vitamin dulu dah, ya kan? Aku bilang kamu minum vitamin dulu biar omonganku bisa kamu cerna. Jadi yang udah dijawab jangan bilang nggak dijawab. Ya, kan saya udah bilang. Lihat ayat 10-nya. Ya, segala milikmu ya, firman itu miliknya Yesus juga. Kan tadi sudah bilang Yohanes 14 itu, ya, apa yang kukatakan kepadamu, kalau Yesus kan berfirman tuh. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, yang melakukan pekerjaannya. Jadi yang berfirman itu adalah Bapa, tapi diam di dalam diri Yesus, gitu kan? Itu maksudnya. Yesus yang menyampaikan, mulutnya Yesus yang ngomong, gitu loh. Ya, bukan tetap buku, jangan kamu framing. Kalau di kamu bukan framing, kamu sendiri tadi udah berubah lagi. Ya, tadi kamu mengatakan itu tulisan yang diturunkan. Sekarang kamu mengatakan itu ketetapan. Kamu udah jungkir balik, lalu kamu mengatakan itu diwahyukan. Kamu nggak bisa baca itu di Al-Anbiya 25 itu. Nggak ada, yang terima wahyu itu cuma Muhammad.
Jadi kalau untuk Isa ya jelas itu buku. Nah sekarang jawab bukunya warna apa gitu loh ya. Ya, jangan sama-samain. Isa bukan Yesus ya. Isa bukan Yesus ya. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan, firmannya itu ada dalam pikirannya, benaknya, karena segala kuasa Elohim itu, segenap kepenuhan Elohim itu diam dalam dirinya. Itu Yesus sudah ngomong ya. Nah kalau Isa dia ngomong sendiri ya. Aku diberikan kitab Injil dan aku ya dijadikan seorang nabi. Nabi umur 8 bulan udah jadi nabi. Udah diberikan kitab Injil padahal masih di ayunan, masih netek gitu loh ya. Tolong jawab saya, warnanya apa? Warna biru kitabnya. Tolong jawab. Ah, kan nggak dijawab lagi kan pertanyaan saya sama Ibu Uti. Segala milikmu adalah milikku. Iya, Yesus disampaikan firman, Ibu Uti. Firman milik Bapaknya disampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menuliskan di dalam kitab mereka. Mana masternya yang dituliskan oleh murid-muridnya Yesus, yang disampaikan oleh Yesus, yang milik Bapaknya tadi. Warnanya apa Ibu? Merah, kuning, hijau, di langit yang biru, atau gimana itu? Atau warna-warni? Sudah ya, jadi muter-muter ya teman-teman ya. Sudah dibilang ya. Jadi kamu kalau nggak mau terima ya syukur. Oh, saya di mute sih. Belum. Kan ini waktu saya, Ibu. Selesai. Karena udah Kok muter-muter. selesai? Mana jawabannya? Sudah dijawab, tapi masih muter-muter, itu ya terserah. Bukan muter-muter. Ya, udah Ibu dijawab. punya kopiannya di tangan Ibu. Yang aslinya mana? Itu yang saya tanyakan. Beda ya, fair framing ya, karena dibilang ya. Kok framing lagi? Diam ya. Kan saya udah bilang ya, ini kamu harus tunjukkan, jangan seperti orang bodoh. Saya sudah bilang, Yesus sendiri yang bilang, penyampai firman-Nya itu adalah diam di dalam dirinya. Yohanes 14 ya. Jadi jangan kamu mengatakan firman-Nya itu seperti apa. Oke? Karena firman-Nya itu adalah hikmat-Nya sendiri di dalam kepalanya Yesus Kristus ya. Karena Allah yang roh itu adalah rohnya Yesus sendiri ya. Itu yang harus kamu ketahui ya. Udah, Jadi kalau kan giliran saya nih Ibu. dengar, kalau kamu masih framing, lah itu males saya ininya ya. Ya, nggak ada Yesus diberikan warna hijau, enggak, karena firman yang kau sampaikan kan Yesus bilang, ya segala milikmu adalah milikku, ya. Lalu ketika ditanya mana dia Elohim yang menyampaikan firman, kamu baca di dalam Yohanes 14, yang menyampaikan firman itu adalah dirinya sendiri, diam di dalam dirinya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi nggak ada itu namanya buku, oke? Karena dia itu menyampaikan lewat mulutnya Yesus Kristus, tetapi yang menyampaikan itu adalah roh yang diam di dalam dirinya. Ya, makanya Yesus mengatakan firmanku juga, oke? Selesai. Jadi kalau kau pasti memaksakan, mana bukunya itu seperti ngomong sama anak SD nggak nyambung. Loh, ibu memaksakan juga kepada saya, mana buku Nabi Isa? Profesor ngomong sama anak SD kalau Gini, begini. katanya ini si Uti. Sidik, silakan Pak Sidik. Enggak, katanya Ibu Uti ini, Yesus itu sama Nabi Isa gini loh ya Ustadz Yusuf. Beda. Ya kan? Nah, Nabi Isa juga di sini menghidupkan orang mati. Kenapa kita nggak menuhankan? jadi saingannya Nabi Isa, Yesus ini sama Nabi Isa aja juga sini. Nabi Isa juga menghidupkan orang mati, menghidupkan burung hidup juga. Kenapa kamu nggak tuhankan Nabi Isa? Loh, beda pembahasan Bang, beda pembahasan. Iya maksudnya Bang, maksudnya. Karena kalau dia ambil tentang bahasa Injil itu kan dari bahasa Arab. Nah dia mau kan Injil itu dia maunya dia kitab kan kayak gitu. Seperti Bang Yusuf jelaskan kan itu wahyu. Dia nggak mau terima kan kayak gitu. Makanya hal yang sama saya minta gitu. Nah makanya Bahasa Arab karena Nabi Isa Ibu kalau dalam Islam hanya Nabi bukan Tuhan. Tapi saya jelaskan ke Ibu Uti sekali lagi. Ibu Uti. Yang saya tanyakan itu Ibu Uti kepada Ibu Uti. Ya, saya naikin satu-satu ya, turunin. Kalau berebut sini saya turunin, malas, capek ngomongnya teriak-teriak. Kalau mau Ibu ya, Uti. kalau mau satu-satu.
Iya, kan ini giliran saya tadi, Bentar, Ibu. bentar, Yusuf. Kamu udah selesai ya, tinggal siapa nih? Pak Dehen dengan Asidik. Yang kita udah selesai. Saya nggak mau muter-muter, udah selesai itu jawabannya. Udah selesai. Ya, silakan. Oke, saya pertajam ya Pak Yusuf ya. Ya. Oke, saya pertajam ya Pak Yusuf ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Uti. Bahwa Allah yang adalah roh tersebut, yang berdiam di dalam diri Yesus Kristus itulah roh Allah ataupun firman Allah. Nah, jadi tepat seperti yang Ibu Uti sampaikan tadi, Yohanes 14 ayat ke-10. Di situ firman Tuhan katakan, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Jelas Pak Ustadz Yusuf bahwa firman itu adalah Bapa itu sendiri yang diam di dalam diri Yesus. Nah, jauh-jauh hari ya di dalam Keluaran 29 ayat 45, Elohim itu telah berfirman bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Inilah logosnya Allah, kerinduan hati Allah ya, buah pikiran Allah. Ya, ketika Elohim berfirman, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Terus di dalam Zakaria 2 ayat yang ke-10, kembali lagi Elohim itu dengan logosnya, suara hatinya, bagian dari diri Allah itu sendiri berfirman, "Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang di tengah-tengahmu." Kalimatnya, sesungguhnya aku datang di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi ketika Injil Yohanes ya menuliskan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau firman itu adalah Allah, apakah salah kita mengatakan bahwa firman yang telah menjadi manusia ini adalah Allah? Jelas tegas di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya, apabila Ustadz Yusuf mencari di mana buku tersebut adalah roh ataupun Bapa itu sendiri yang berdiam di dalam diri Yesus itu. Seperti firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya Bapa itu yang diam di dalam Yesus itulah. Mengerti Pak Yusuf? Ya, tadi Oke, saya itu tidak saja berbicara sementara doktrin, dari saya. Pak. Saya tidak berbicara doktrin Kristen, enggak. Yang saya tanyakan, di tangan Ibu Uti sekarang ada buku yang kopiannya ke 24.000 ya. Yang diklaim itu adalah Injil. Yang saya cari, Injil di zaman Yesus ini masternya yang pertama kali dituliskan itu warna sampul bukunya mana? Apakah merah, kuning, hijau gitu? Bukan berbicara firman itu adalah roh. Enggak, bukan itu. Apalagi jawaban Ibu Uti dengan jawaban Bang Dehen beda. Injil itu adalah roh, Ibu Uti beda lagi. Yang saya tanyakan di tangan Ibu Uti ada kopian ke 24.000 ya, Ibu ya. Kopian yang di tangan Ibu Uti itu yang aslinya mana, masternya mana? Itu yang saya tanya. Yang di zaman Pak Yesus Ustadz mana Yusuf. itu? Pak Ustadz Yusuf, sama halnya ketika kami bertanya kepada Pak Ustadz Yusuf, di mana Injil yang diberikan pada Nabi Isa sejak di dalam kandungan? Pertanyaan Pak Yusuf sama dengan pertanyaan yang Bapak lontarkan kepada kami. Apakah Bapak bisa menunjukkan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa sejak di dalam kandungan? Warna bukunya apa? Bentuknya bagaimana? Bahasanya bahasa apa? Kan sama. Itu yang saya maksud. Nah, Pertanyaan itu. yang sama ditanyakan kepada saya itu, saya tanyakan ke Ibu Uti gitu. Tunjukkan. Nah, itu dia. Jadi, nah, begini, seperti saya katakan tadi, saya tegaskan Ibu Uti sudah menjelaskan bahwa Bapa yang diam di dalam diri Yesus
Yesus menyatakan pekerjaannya melalui janiah Yesus ini yang adalah sang firman itu yang kami sebut dengan firman hidup. Begitu Pak Yusuf. Jadi kalau Pak Yusuf bertanya ke kami, Tadi saya di juga mana sudah Injil itu? menjelaskan tentang Injil itu, bagaimana prosesnya, ketetapan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan dibawa dari dalam rahim, bukan. Ustaz Kenapa Yusuf ibu izin. hingga terima gitu? Ustaz Yusuf izin ya, saya jawab ini yang Pak Dehan. Pak Dehan, kalau Bapak mengatakan bahwasanya aku dan Bapak adalah satu. Kamu nggak nyambung jawabnya. Saya jawab ke Pak Dehan ya. Pak Dehan, kalau Bapak Dehan mengatakan bahwasanya aku dan Bapak adalah satu. Nah, coba Pak Dehan buka Yohanes 8:17 ayat 18. Yesus dan Bapa adalah dua pribadi, bukan satu pribadi. Berdasarkan Yohanes 8:17 ayat 18. Coba bisa dibuka Pak Dehan. Yesus tidak pernah, iya kan di situ. Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah, bahkan menyebut Bapa sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang telah mengutus Dia. Yohanes 17 ayat 3. Sebagai Allah kan. Yang Yohanes 17 ayat 3. Aduh, putus Bu. Bisa itu dua pribadi yang sah itu. Coba Bapak buka Yohanes 8:17 ayat 18. Yesus adalah yang diurapi Allah berdasarkan Kisah Para Rasul 10:38. Apakah yang diurapi itu sama dengan yang mengurapi? Dengan Roh Kudus sebagai minyak, apakah sama dengan yang mengurapi? Nah, itu mungkin Bapak bisa menjelaskan itu. Yesus adalah Rasul dan imam besar berdasarkan. Ini kan perikopnya. Nah, coba Bapak jelaskan. Yohanes 17, Yohanes 8:17-18. Ini iya sebentar. Makanya saya akan jelaskan. Nah, di situ perikopnya Yesus adalah terang. Saya baca ya. Dan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Yang enggak masalah, Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Artinya Bapa diam, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Tidak ada salah dengan masalah tersebut. Lah bagaimana Bapak bilang mengatakan di situ sementara dua orang yang sah? Di situ Pak, situ sah dua orang. Terus di Yohanes 17 saya nggak ngotot di situ ya. Coba kita buka di Yohanes 17 ayat 3. Di situ Bu. Sabar Pak, saya buka dulu Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas Pak di situ. Begini Pak ya, kami tidak menyangkal bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Nah, coba Bapak bisa menjelaskan bagaimana di sini bahasanya dikatakan itu, sementara ini dua yang inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti ada berapa di sini Pak? Ada Allah dan Yesus, berarti ada berapa? Ada dua Pak di sini. Begini, itu istilahnya saya tidak menyalahkan karena itu dari pemahaman Bapak ya. Oke Pak Sidik ya, kami tidak menyangkal Yesus disebut utusan. Kami tidak menyangkal Yesus itu disebut utusan. Tapi pertanyaannya, utusan yang seperti apa? Nah, jauh-jauh hari Yesaya ya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan ya, menuliskan firman Tuhan ini ya di dalam Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Nah, Yesaya 55 ayat 11 di situ firman Tuhan mengatakan, sabar ya. Sabar saya buka. Karena di situ bukan maksudnya untuk Yesus itu. Boleh saya lanjut Pak Yusuf dulu ya. Mau turun soalnya hampir aduh, putus-putus. Putus-putus Ibu Uti, saya nggak mendengar ini. Pak Dehan, Ibu Uti, saya mau turun dulu karena sholat maghrib di sini. Lanjut sama Pak Sidik sama Bang Bowo ya. Ya itu aja penjelasan saya Bang hari ini gitu. Oke. Makasih Ibu Uti sama Bang Dehan sama ini Ustadz Asidik sama Bang Bowo. Makasih. Assalamualaikum. Ya, makasih. Iya, makasih Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Oke, sekarang gantian Bowo ya. Menurut Bu Uti ya, ketika Yesus itu turun dari surga di Israel nanti bisa disaksikan oleh seluruh manusia di bumi ini. Emang bisa itu dibuktikan Bu?
Israel itu jauh loh dari Indonesia, nggak bakal kelihatan gitu loh. Monas yang tinggi tegak itu aja dari Tangerang nggak kelihatan, Bu. Apalagi tubuh Yesus yang kecil itu akan turun di Israel dari surga, bisa disaksikan seluruh dunia. Ini nggak masuk akal. Ini yang nulis kitab ini siapa sih? Dia nggak mikir dulu gitu loh, bahwa apa yang dituliskannya ini nggak masuk akal, nggak akan pernah terbukti sampai kiamat gitu loh. Saya sudah mesetit video Bu Uti, tapi Bu Uti nggak ada tanggapan. Bu Uti kayaknya nyungsep nih. Ya, secara ilmiah Yesus itu mau mengadakan konser di Israel sana, Bu. Orang Indonesia nggak bakal ngelihat. Ya, mau dia jungkir balik turun naik ke surga sehari 7 kali, seluruh dunia tidak akan menyaksikannya, Bu. Jadi ayat yang Ibu bacakan ini itu ayat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tolong dihapus aja karena itu ya. Brother, Anda tidak bisa menjudge kami seperti itu. Itu kitab suci kami. Kalau brother ingin buktinya nanti, itu ketika Yesus datang ke dunia ini kedua kali. Kami tidak bisa menjelaskannya. Ya kan Ibu Ti? Karena hal tersebut tidak terjadi. Ya, tadi ada orang negara Israel itu yang besar itu, jangankan Yesus, negara Israel yang besar itu dari Indonesia nggak kelihatan loh, Bu. Bagaimana ketika Yesus turun dari surga nanti seluruh dunia menyaksikannya dengan cara apa? Apakah tubuh Yesus itu membesar sebesar dunia ini? Segala bala tentara langit menutupi bumi, Pak. Secara berapa jumlah bala tentara itu? Ribuan. Tetap saja tidak akan terlihat di Indonesia. Berlaksa-laksa, Pak. Iya, walaupun berjuta penduduk Amerika itu miliaran, ribuan, nggak pernah terlihat dari Indonesia. Jadi ini ayat tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Satu lagi, Ibu, Yesus itu keluar dari Bapak saja yang tidak mau terima ya, karena bumi dipenuhi dengan kuasanya, gegap gempita, Pak. Nanti kuasa langit akan turun, segala bala tentaranya yang berlaksa-laksa tak terhitung jumlahnya, Pak. Bagai pasir di laut tak terhitung, Pak. Itu yang harus Bapak ketahui. Dan Bapak harus ketahui, langit itu satu. Apalagi kalau bala tentaranya bermiliar-miliar, Yesusnya makin nggak kelihatan. Yesusnya makin nggak. Di tempat Anda dikatakan bahwa Isa juga akan datang di langit. Ya, dia akan datang di langit dengan segala tentaranya cuma buat matiin babi-babi ya. Ini tidak masuk akal karena dia datang dalam kemuliaan Tuhan. Samudra di atas langit di atas itu penuh dengan kemuliaannya, tiba-tiba dia cuma mau matiin babi. Ini juga konyol, nggak masuk akal, Pak. Tetapi ketika dia akan menyuruh dia akan menyuruh malaikatnya untuk pergi ke 4 penjuru bumi. Mana bumi itu, Ibu? Negara mana penjuru bumi itu, di negara bagian mana? Coba jelaskan secara ilmiah. Di negara bagian penjuru bumi 4 penjuru bumi, ya, utara, selatan, timur, barat. Menurut Ibu, bumi ini segi 4 bukan bulat? Yang bulat lah. Global juga ada utara, timur. Oh, Anda sekolah dulu, males. Yang gila aja. Bumi ini bulat, ya, tetapi ada timur, barat, utara, Pak. Bahkan di mana penjuru dunia itu, penjuru bumi itu di mana? Secara ilmiah itu dari 4 utara, dari 4 utara, timur, barat, selatan, ya Pak ya. Kalau kalau Bapak mempertanyakan itu, ya, nih saya kasih tahu ya, ini ada di kitab Anda juga, Pak ya. Jadi Bapak ya sangkali aja ya, nggak tahu kenapa di dalam kitab Anda dikatakan bahwa dia akan membunuh babi-babi lengkap dengan malaikat-malaikatnya, kuasa Tuhan di atas, tapi cuma bunuh babi-babi. Berapa? Ya, jadi kalau Anda mempertanyakan itu, ya pertanyakan kitab Anda sendiri lah, Pak lah ya.
Ya, Yesus akan datang. Coba bacakan. Bacakan ini saya rekam loh. Bacakan di ayat berapa? Bacakan. Rekam apa? Kamu mau ngapain dengan rekam-rekam? Maksudnya apa? Ya untuk bukti kebodohan gitu loh. Satu lagi, menurut Ibu, Yesus itu keluar dari Bapak melalui apa? Dia keluar itu melalui apa? Melalui belakang, samping. Nah, ini kan otak orang tolol. Orang tolol kan begini otaknya. Lah namanya roh mana ada dari belakang, dari samping. Makanya punya Tuhan itu roh, jangan zat. Jadi bingung Anda mikirnya. Jadi rohnya Bapak yang keluar, mati dong Bapaknya kalau keluar dari tubuhnya. Nah itu kan ya, itu otak Anda, Pak Bowo, otak Anda gak nyampe memahami kitab suci kami. Iya, Pak Bowo nggak nyampe. Itulah yang hidup, ya nggak bisa Pak. Makanya Tuhan itu harus roh supaya bisa kayak gini. Kalau dia zat, ya tetap aja satu, nggak bisa beranak, nggak bisa jadi manusia, nggak bisa keluar dari dirinya sendiri. Loh, orang dia zat. Kalau roh itu Pak, dia hidup. Segala sesuatu yang hidup itu bisa melakukan segala perkara. Kalau dia bukan roh, ya dia nggak hidup. Dan Elohim itu dia adalah Tuhan dari roh segala makhluk. Dialah Tuhannya, dialah pangkalnya. Ya Tuhan itu harus hidup dulu. Masa Tuhan mati? Oke. Kalau Tuhan itu roh, ya sebentar. Bawa kasih apa? Kalau Tuhan Ibu roh, kok wujudnya sama dengan iblis? Iblis juga roh. Jadi untuk membuktikan, untuk membedakan roh iblis, roh malaikat, roh Tuhan, roh manusia nanti gimana? Apakah roh makanya Pak ya, kami Bapak belajar dulu Pak ya. Makanya Nabi Muhammad bilang begini ya. Nabi Muhammad bilang gini, aku tidak tahu apa itu roh ya. Aku tidak diberikan pengetahuan melainkan roh itu, dengar. Roh itu adalah urusan Tuhanku. Nah itu dia. Ya Tuhan itu harus tahu roh. Tuhan itu harus berurusan dengan roh dan Tuhan itu harus roh. Ya pertanyaan saya, ngapain Tuhan Bapak jadi zat? Yang punya roh itu, ya yang memberikan roh di dalam diri Bapak itu Tuhan saya Pak. Karena dia hidup Pak. Ya di luar roh tidak ada kehidupan. Zat tidak mampu. Ibu yang salah mengerti Bu. Kejadian 1 ayat 2 itu. Ya, Ibu yang salah mengerti. Roh Allah melayang-layang itu weruah Elohim. Sebentar dulu. Standar American Bible itu weruah Elohim itu roh milik Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Ya, roh manusia, roh iblis, roh binatang itu dengan cara apa? Kok sama? Kok itu dia roh makhluk Pak. Dengar. Bapak sendiri nih, dengar saya bilang, Bapak sendiri nanti Bapak mati, badan Bapak itu hancur dimakan kuburan, ya daging tulang Bapak itu yang akan kembali kepada Tuhan kami itu adalah rohnya Bapak, ya. Roh itu hanya makhluk, Bapak itu roh makhluk diciptakan oleh Tuhan saya, rohnya Bapak itu. Setan itu juga lagi Pak, tetapi Elohim itu dialah Tuhan dari roh segala makhluk di muka bumi ini. Bapak itu juga roh, tahu nggak? Sebentar lagi jadi roh. Rohnya, karena Bapak itu nanti Ibu, weruah Elohim itu Spirit of God. Spirit of God itu berarti roh milik Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Kejadian 1 ayat 2. Ya saya males ngomong kayak gini ya, capek ya. Ya saya kasih tahu Pak Bowo, ya sebentar lagi Bapak kan ditabrak mobil nih, Bapak mati. Yang kembali kepada Elohim itu rohnya Bapak. Ya Bapak itu juga roh sebetulnya, cuma masih ada daging. Ketika daging Bapak itu hilang, Bapak akan menjadi roh, Bapak akan kembali kepada pencipta Bapak, ya kan? Dan pencipta Bapak itu kenapa dia itu bisa menciptakan roh? Ya karena dia itu pangkal dari semuanya Pak. Dia itu roh, dia itulah pangkal roh, dia itulah ada Tuhan dari roh segala makhluk yang dia buat gitu loh ya. Makanya belajar di kitab kami, karena Nabi Anda nggak kenal apa itu roh, karena Tuhannya Bapak itu zat. Okay? Itu saja. Kejadian 1 ayat 2, weruah Elohim. Weruah Elohim, American Standard Bible itu Bu, Spirit of God. Itu roh milik Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Kata siapa roh milik Tuhan? Ibu belajar dulu itu apa? Roh Allah itu weruah Elohim. Spirit of itu American Standard Bible Bu, ngerti nggak? Spirit of God. Coba Ibu baca bahasa Indonesia itu apa? Roh milik Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Ya, dan roh Allah. Oke ya Pak Sidik. Katakan bahkan Quran Anda. Sabar Pak. Kalau sekarang saya ke Bapak ini, Pak Dean ini.
Tuhanku. Pak Dean kan bicara di Ya. nubuat tadi. Nubuat mana Pak? Coba saya buka. Yesaya. Kalau ngomongnya nggak ini malah saya capek. Nah, dari Pak Dean. Iya, Pak iya. Dean tadi nubuatan mana itu Pak? Coba nubuatan mana? Yesaya berapa Pak? Nah. Nubuatan mana? Yesaya 55 ayat 11 ya. Di situ saya sekaligus menjawab pertanyaan Pak Bowo. Nah, kalau istilahnya Pak Bowo mengatakan kalau Yesus keluar dari Allah itu kirim bunga yang banyak di tap-tap ya supaya kami nggak capek-capek nih tap-tap di tap-tap Bapak Ibu kirim. Ya, silakan. Supaya lebih banyak. Oke ya. Firman Tuhan yang saya kutip dari Yesaya 55 ayat 11, di situ dikatakan, demikianlah firmanku, kata Elohim. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, kalau pertanyaan Pak Bowo, ya. Nah, kalau pertanyaan Pak Bowo tadi, dari mana Yesus itu keluar? Nah, dari nubuatan di dalam Yesaya 55 ayat 11, di situ jelas Elohim berfirman, ya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dengar ya Pak Bowo ya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah, digenapi oleh Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Artinya Yesus itu firman itu sendiri, firman Allah. Elohim berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah, saya ulang lagi. Ketika di dalam ini ya Injil Yohanes 1 ayat 14 di situ. Sabar dulu Pak, nanti saya bisa jelaskan tentang Yesaya itu Pak. Pak Yesaya dulu nanti manusia. Saya Kalau brother menjelaskan ke kami itu salah bahasanya. Bukan menjelaskan, maksudnya kan satu-satu dulu Pak di Yesaya, karena kan saya bisa buka juga dalilnya gitu loh. Iya kan? Iya, tapi satu-satu dulu. Kalau di Yesaya, coba Bapak buka di Yesaya 1 ayat 1. Karena penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Artinya, segala yang ditulis oleh Yesaya di dalam kitab-kitabnya itu hanya meliputi peristiwa yang terjadi pada umat Yahudi di Yerusalem pada zaman raja-raja Yehuda generasi Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, atau sekitar 650 tahun, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Itu bukan untuk Yesus, Pak. Kalau Bapak buka di Yesaya. Enggak, sebentar. Aduh. Saya enggak dengar Bu, putus. Saya enggak dengar Bu. Saya enggak dengar Bu. Putus Bu. Gimana caranya membuktikan untuk istilah yang menaruh Tuhan, yang menaruh iblis, yang menaruh manusia gitu loh. Kok sama-sama roh semua ini ngumpul nanti di surga. Gimana caranya? Caranya ini loh ya Tuhan, roh Tuhan tuh yang ini nih, yang warnanya kuning atau warnanya merah gitu. Masa manusia roh nanti kan? Nabi Musa tadi kasih tahu apa itu roh. Sebentar. Untuk membedakan roh Tuhan dengan yang lainnya ini. Aduh, putus Bu. Aduh. Ya Bapak Ibu ya, sebentar ya. Roh iblis, roh malaikat itu apa? Putus Bu.